Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, Bu. Sehat, Bu. Ibu, cek kehadiran kalian dulu ya. Iya, Bu. Nurul Khalifah, Hadir, Bu. Kutika Sari, Hadir, Bu. Regas, Hadir. Reza, Hadir. Randy. Hadir, Bu. Masuk semua ya? Masuk. Oke, alhamdulillah. Baiklah, anak-anak semua. Sebelum kita memulai dan mengawali pembelajaran kita pada hari ini agar otak kita fresh dan suasananya dengan hikmat, kita bersama-sama berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Lanjut ya materi kita. Materi kita minggu kemarin itu tentang apa? Dakwah terang-terangan. Secara sembunyi-sembunyi. Ya, dakwah secara sembunyi. Berarti jadi dakwah secara sembunyi-sembunyi. Judul besarnya itu tentang strategi dakwah Rasulullah pada periode Mekah. Jadi pada strategi dakwah Rasulullah pada periode Mekah itu strateginya yang pertama itu yang minggu kemarin materi kita yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, untuk mengingat kembali atau merefresh otak anak-anak semua, kan judul kita tuh tentang strategi dakwah Rasulullah periode apa? Kak. Iya, periode Mekah. Nah, Ibu akan mengulang kembali pelajaran minggu kemarin ya. Coba siapa yang bisa menjelaskan strategi itu apa? Ya, Rega. strategi. Ayo Rega bisa? Jelaskan apa itu strategi? Dari yang saya ketahui, Bu, strategi itu menurut Kamus Bahasa Indonesia itu adalah ilmu siasat, akal atau kemusikan untuk mencapai maksud tertentu. Oke, ya, bagus. Berarti masih ingat ya, Ya, apa yang sudah Ibu ajarkan kemarin. Kemudian berarti strategi, lanjut apalagi dakwah. Nah, siapa yang tahu dakwah? Saya, Bu. Oke, Nuriro, silakan. Kata dakwah berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk masdar da'a yad'u dakwah, berarti yaitu seruan, ajakan atau panggilan. Oke, masih pinter-pinter semua ya anak di kelas ini. Jadi, alhamdulillah. Jadi, strategi dakwah itu bisa diartikan sebagai Ibu mengambil ahli yaitu tentang atau menurut Ali Aziz. Menurut Ali Aziz. Nah, di mana kata Ali Aziz ini strategi dakwah adalah perencanaan atau berisi rangkaian kegiatan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Berarti dalam strategi dakwah Rasulullah itu beliau mempunyai tujuan tertentu, yaitu apa? Menyampaikan ajaran agama Islam. Oke, tidak usah kita berlama-lama ya. Kita lanjut ke materi kita yaitu tentang dakwah secara apa? Terang-terangan. Ya, dakwah secara terang-terangan. Nah, pada dakwah secara terang-terangan ini, orang-orang Quraisy itu merasa resah karena Rasulullah itu terus menyampaikan dakwah Islam. Jadi, caranya yaitu cara-cara orang Quraisy untuk mencegah dakwah Rasulullah itu dengan cara dihinanya, terus dicaci maki
Rasulullah mempunyai bukan mempunyai, tapi Rasulullah menyampaikan kepada umat muslimnya agar mereka jangan terlalu nampak dalam keislamannya. Maksudnya di sini jangan terlalu nampak baik secara perbuatannya atau perkataannya, agar orang-orang Quraisy tidak menindas umat ataupun pengikut Rasulullah. Tetapi Rasulullah sendiri itu tetap menjalankan dakwahnya secara terang-terangan dan tetap menjalankan ibadahnya di tengah-tengah orang Quraisy. Nah, itulah tadi dakwah Rasulullah secara terang-terangan. Walaupun sudah dicaci, dimaki, dihina, dijelek-jelekkan oleh orang Quraisy, beliau tetap saja melanjutkan dakwahnya tersebut. Nah, ketika dakwah Rasulullah secara terang-terangan ini karena terlalu sering ditekan, jadi Rasulullah itu hijrah ke Habasyah. Nah, di Habasyah itu terdapat seorang raja bernama Raja Najasyi. Raja ini cukup dikenal baik, disiplin di tempat Habasyah itu. Jadi tidak ada seorang pun yang merasa terzolimi dengan seorang raja ini, saking baiknya, saking adilnya beliau tadi ya. Nah, ketika perjalanan menuju atau hijrah ke Habasyah, di situ terdapat rombongan Rasulullah, yaitu di mana terdiri dari 12 laki-laki dan 4 perempuan. Nah, kemudian ada juga nih sahabat Rasulullah atau keluarga sahabat Rasulullah yang ikut hijrah ke Habasyah. Ini hijrah ke Habasyah yang pertama ya. Jadi nanti ada hijrah Habasyah yang kedua. Nah, siapa sahabat Rasulullah yang ikut rombongan hijrah ke Habasyah? Yaitu Utsman bin Affan dengan istrinya Ruqayyah binti Rasulullah. Nah, dari sahabat Rasulullah ini yang ikut hijrah ke Habasyah, maka Rasulullah bersabda, sungguh kedua keluarga ini adalah orang yang pertama hijrah ke jalan Allah setelah Ibrahim dan Lut alaihissalam. Nah, jadi ketika rombongan tersebut hijrah, orang-orang Quraisy tahu bahwa rombongan tersebut akan hijrah ke Habasyah. Nah, sesampainya jadi mereka ini dikejar sampai di pantai. Tapi alhamdulillah atas izin Allah, rombongan yang 12 orang laki-laki dan 4 perempuan ini akhirnya sampai di kota Habasyah dengan selamat dan mereka di sana hidup tenang. Kemudian barulah Rasulullah menyusulnya. Nah, itulah tadi perjalanan Rasulullah dan rombongannya untuk hijrah ke Habasyah. Nah, beberapa tahun kemudian muncul lagi tuh namanya hijrah Habasyah yang kedua. Karena di sini suku Quraisy itu benar-benar sangat menindas atau benar-benar sangat mengatur strategi bagaimana dakwah Rasulullah itu harus dihentikan. Jadi orang-orang Quraisy ini mengatur strateginya bagaimana supaya dakwah atau Rasulullah ini memberhentikan agar tidak menyampaikan ajaran Islam. Namun lagi dan lagi atas izin Allah, Rasulullah tetap melanjutkan dakwahnya dan mengirimkan lagi beberapa rombongan untuk hijrah ke Habasyah. Nah, kalau yang hijrah ke Habasyah yang kedua ini, itu rombongannya sudah cukup banyak. Yang kemarin yang hijrah yang di Habasyah pertama kan cuma 12 sama 4 orang ya, laki-laki dan perempuan. Nah, kalau yang di Habasyah yang kedua ini, yaitu laki-lakinya ada 83 orang dan perempuannya ada 19 atau 18. Jadi 83 laki-laki, 83 orang laki-laki dan 18 atau 19 orang perempuan. Nah, jadi kedatangan rombongan tersebut pun masih disambut hangat dengan raja yang ada di Habasyah tadi. Raja siapa namanya? Raja siapa? Najasyi. Iya, benar sekali, Raja Najasyi. Jadi
Habasyia. Di Habasyia yang kedua. Nah, bahkan ketika mereka sudah menetap di Habasyia itu, sudah sampai di Habasyia, kemudian raja tersebut menawarkan kepada orang-orang atau rombongan Rasulullah tersebut bahwa kalian mau menetap di Habasyia atau tidak, itu terserah kalian. Jadi raja itu raja yang ada di Habasyia itu sangat-sangat hatinya baik ya. Nah, sehingga Rasulullah dan para rombongannya itu ketika menjalankan ibadah di Habasyia itu dengan sangat-sangat lancar, gitu ya. Nah, lanjut lagi, sudah ya tadi. Nah, tadi kan dakwah secara terang-terangan. Kemudian sekarang tadi kan di kota Mekah ya. Sekarang Rasulullah ini berusaha untuk pergi lagi, hijrah lagi. Di mana? Di kota Taif, yaitu di luar kota Mekah. Nah, beliau ini pergi ke kota Taif itu dengan berjalan kaki sejauh 60 mil. Jadi anak-anak semua bisa bayangkan ya betapa jauhnya beliau berjalan kaki dari kota Mekah ke luar kota Mekah gitu ya, sejauh 60 mil. Jadi wow, perjuangan seorang Rasulullah itu sangat luar biasa. Jadi ibu harap anak-anak di sini yang bisa meneruskan dakwah Rasulullah, karena sekarang sudah gampang untuk menyampaikan dakwah, tidak dengan Rasulullah ya yang harus banyak rintangannya. Nah, perjalanannya Rasulullah sampai ke kota Taif itu ditemani oleh seorang budak yang bernama Zaid bin Harithah. Nah, kemudian kenapa Rasulullah pergi ke kota Taif itu? Karena ingin bertemu dengan saudaranya untuk meminta perlindungan dalam menyampaikan dakwah Rasulullah, dalam menyampaikan ajaran Islam maksudnya. Nah, dalam perjalanan Rasulullah itu setiap melewati perkampungan, beliau selalu mengajak orang-orang yang ditemuinya untuk masuk ke Islam. Tapi setiap diajak tak ada satupun orang yang mau masuk Islam. Jadi begitu banyak cobaan yang dilalui oleh Rasulullah. Nah, pada tahun 10, masih tahun 10, tahun kenabian, atau yang bertepatan dengan akhir Juni atau awal bulan Juli 619 Masehi, banyak nih orang-orang yang menuju ke Mekah. Dengan ada yang jalan kaki, ada yang menaiki unta. Nah, Rasulullah di sini berkesempatan. Kenapa? Karena dengan cara banyaknya orang yang pergi ke Mekah lagi, Rasulullah semakin banyak peluang untuk mengajak orang-orang tersebut untuk masuk ke Islam. Nah, itulah tadi ya di kota Taif. Nah, lanjut lagi materinya yaitu tentang perjanjian Aqabah. Nah, untuk perjanjian Aqabah di sini ada dua. Perjanjian Aqabah 1 dan perjanjian Aqabah 2. Nah, pada perjanjian Aqabah yang pertama itu Rasulullah bertemu dengan 6 orang dari suku Khazraj, di mana isi perjanjian dari Aqabah pertama ini bahwa Rasulullah meminta agar dirinya dilindungi ketika beliau berdakwah. Kemudian apa isi dari perjanjian Aqabah yang kedua? Nah, perjanjian Aqabah yang kedua ini atau bisa disebut dengan Bai'at al-Aqabah al-Kubra. Nah, isinya adalah yaitu ada beberapa poin. Yang pertama, kita harus taat kepada Allah baik dalam keadaan sibuk maupun keadaan senggang. Yang kedua, berinfak dalam keadaan kaya maupun miskin. Kemudian yang ketiga, mengamalkan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian yang keempat, tidak takut menjalankan dakwah, tidak takut menjalankan agama Allah. Baik kita mau dicaci, dimaki, dicela, pokoknya kita harus tetap berani. Tetap, karena itu benar kita menyampaikan ajaran-ajaran Allah. Kemudian
diri Rasulullah sebagaimana orang-orang ini menjaga dirinya sendiri, istri, dan anak-anaknya. Nah, itulah tadi materi kita tentang dakwah Rasulullah secara terang-terangan. Paham nggak? Paham, Bu. Alhamdulillah, paham. Memang banyak ya materi kita. Nah, sudah ya? Sudah. Sekarang Ibu akan mengetes kefokusan kalian. Karena belajar sejarah ini terkadang memang membuat kita mengantuk dan kurang fokus ya. Ya, Bu. Ibu akan kasih kalian, Ibu akan beri tulis atau Ibu akan membacakan bertanya atau Ibu akan membacakan soal. Nanti siapa yang bisa menjawab soal dari Ibu, Ibu akan kasih nilai plus. Jadi bakal nambah tuh nilainya. Nah, Ibu hapus dulu ya. Ya, Bu. Ibu hapus dulu. Oke. Oke. Ibu enaknya berdiri aja kali ya, biar kalian juga semangat. Nah, ini siapa yang bisa menjawab dapat nilai plus. Jadi kesempatan emas buat kalian ini. Pertanyaannya, ada berapa jumlah orang ketika ingin hijrah ke Habasyia yang pertama maupun yang kedua? Saya, Bu. Oke, Mira silakan. Laki-laki 12 orang dan perempuan 4 orang itu Habasyah yang pertama. Habasyah Ya. yang kedua, laki-laki 83 orang, perempuan 18 atau 19 orang. Pintar, berarti Nurul masih menyimak dan masih fokus ya apa yang sudah Ibu sampaikan. Oke, Ibu catat dulu ya. Takutnya nanti Ibu lupa. Nurul ya. Oke. Pertanyaan kedua, Ibu harap ini laki-laki biar setara gitu ya. Oke, siap-siap ya jantunnya. Deng-deng-deng. Pertanyaannya adalah, coba sebutkan poin-poin dari perjanjian Aqabah yang kedua. Saya, Bu. Iya, Randy. Yang pertama itu taat kepada Allah dalam keadaan sibuk maupun senggang. Iya, benar. Yang pertama itu yang kedua berinfak kepada waktu kaya maupun miskin. Iya. Dan yang terakhir itu selalu menggerakkan umat makhluk nahi munkar. Amar ya. Aman. Iya, amar Aman. ma'ruf. Amar ma'ruf nahi munkar. Iya, Bu. Ya. Lagi? Udah, hanya itu saja ya, Bu. Oke, gak apa-apa. Wah, berarti fokus ya. Ini fokus. Nah, Ibu harap untuk pertemuan selanjutnya Reza, Putika, dan Regas bisa menjawab soal dari Ibu ya. Iya, Bu. Oke, ini poin kalian kalau menjawab dapat poin. Jadi ada kesempatan emas buat kalian. Mungkin Ibu rasa pertemuan kita sampai pada pagi ini ya. Maaf ya Ibu, kayaknya waktunya lebih sedikit. Ibu mohon maaf. Iya, Bu, nggak apa-apa. Oke, Ibu sudah cukupi pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu ajarkan masuk dan paham kepada anak-anak semua ya. Iya, Bu. Dan untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Iya, Bu.